teman-teman, video ini akan membahas tentang profil guru profesional. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dahulu. Kami dari kelompok 6 mata kuliah ilmu pendidikan yang beranggotakan Mutiara Manurung, Mona Sihombing, Laurensi Borukaban, dan Manuel Pardede. Kami dari kelas F Prodi PGSD Universitas Negeri Medan. Yang pertama, pengertian guru yang profesional. Guru merupakan salah satu komponen penting dalam proses belajar mengajar. Seorang guru ikut berperan serta dalam usaha membentuk sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. Pengertian guru profesional menurut para ahli adalah semua orang yang mempunyai kewenangan serta bertanggung jawab tentang pendidikan anak didiknya, baik secara individual atau klasikal, di sekolah atau di luar sekolah. Guru yang profesional dituntut harus mampu berperan selaku manajer yang baik, yang di dalamnya harus mampu melangsungkan seluruh tahap-tahap aktivitas dan proses pembelajaran dengan manajerial yang baik, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat diraih dengan hasil yang memuaskan. Bagaimana sih karakter guru yang profesional? Yang pertama, menguasai kurikulum. Seorang guru hendaknya menguasai dan menjalankan kurikulum yang sudah berlaku atau yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum yang dimaksud ialah serangkaian rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua, menguasai materi yang diajarkan. Pelajaran merupakan serangkaian materi yang diajarkan oleh pendidik dalam kelas. Pelajaran sangat berperan penting bagi peserta didik dalam mendapatkan informasi. Jadi seorang pendidik hendaknya menguasai semua materi pelajaran yang ia sampaikan kepada peserta didik. Yang ketiga, terampil menggunakan multimetode pembelajaran. Metode pengajaran adalah cara pendidik dalam menyampaikan atau mengajar peserta didik, di mana metode pengajaran yang tepat dapat mendorong semangat peserta didik untuk menjadi lebih giat dalam belajar dan juga dapat dengan mudah dipahami apa yang ia ajarkan. Yang keempat, mempunyai perilaku yang baik. Moral atau perilaku baik adalah suatu perbuatan baik yang ada dalam diri seseorang. Jadi, seorang pendidik hendaknya mempunyai perilaku atau moral yang baik agar mampu menjadi teladan atau contoh bagi peserta didik. Yang kelima, memiliki kedisiplinan dalam arti yang seluas-luasnya. Seorang pendidik hendaknya disiplin dalam menjalankan tugas yang Ciri guru yang tidak profesional. Yang pertama, tidak membuat program semester. Yang kedua, tidak membuat persiapan mengajar, apapun istilahnya untuk persiapan mengajar itu. Yang ketiga, tidak memberikan pekerjaan rumah PR. Yang keempat, tidak mengoreksi PR meskipun memberikan PR. Yang kelima, tidak membahas PR meskipun memberikan PR. Dan yang terakhir, tidak membuat bank soal untuk ulangan harian beserta kunci jawabannya. Tips menjadi guru yang profesional. tips buat jadi guru yang profesional. Jadi ini aku mau kasih tahu ada 5 tips untuk jadi guru yang profesional. Yang pertama, dalam proses pembelajaran, guru perlu melakukan praktik reflektif, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kurikulum, kompetensi guru, mengembangkan komunitas sekolah, memahami kesetaraan, dan memiliki tanggung jawab guru. Yang kedua, guru mengorganisasikan lingkungan belajar dengan baik agar siswa dapat melakukan tindakan belajar. Dalam mengajar, guru juga harus memperhatikan rasa kemanusiaan dan kehangatan. Yang ketiga, guru memahami perkembangan belajar anak. Oleh karena itu, guru harus memahami pula teori-teori perkembangan anak, seperti teori perkembangan kognitif, teori perkembangan sosial, emosional, dan moral. Guru juga harus dapat memotivasi dan mengembangkan harga diri atau self-esteem siswa serta mengatur lingkungan belajar atau kelas dengan baik. Yang keempat, guru harus menguasai kurikulum, konsep-konsep bagaimana cara melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum. Guru juga harus dapat menerjemahkan kurikulum dalam pembelajaran. Dalam konteks ini,
Guru dituntut pembelajaran untuk mampu mengorganisasikan struktur kelas, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif yang meliputi berkomunikasi efektif, mengembangkan model pembelajaran efektif, memanajemen kelas, menggunakan sumber daya secara kreatif, memahami perbedaan siswa dalam belajar, membuat perencanaan, mengembangkan prinsip nilai moral, bekerja sama dengan orang tua siswa, dan melakukan penilaian. Yang kelima atau yang terakhir, guru harus memahami konsep-konsep profesi guru, melakukan setiap tindakannya sesuai dengan kode etik guru, dan bergabung dalam salah satu organisasi profesi guru untuk perlindungannya. Hai anak-anak, semoga kalian sehat selalu. Tetap semangat belajarnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang mencatat isi teks pendek atau cerita yang dibacakan oleh orang lain. Nah, ketika seseorang sedang membacakan isi teks atau cerita, kalian harus mendengarkan dan menyimak cerita tersebut dengan baik. Tujuannya adalah supaya kalian memahami isi teks yang sudah dibacakan oleh seseorang. Setelah itu, kalian dapat mencatat isi teks dan menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Sudah paham kan ya? Kalau begitu, simak baik-baik teks pendek yang akan Ibu bacakan berikut ini. Bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, itu tadi adalah teks pendek. Tugas kalian adalah mencatat isi teks yang sudah dibacakan oleh Ibu tadi secara singkat. Selamat mengerjakan anak-anak. Ibu tunggu hasilnya ya. Sampai jumpa.